Pertanyaan berikutnya, ada seorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Su' ya, su'ul, apa arti su'ul khatimah? Buruk, penghabisannya buruk, lagi mabuk, mati. Misalnya, ya. Namun orang tersebut punya amal jariah yang sangat banyak. Anaknya soleh. Apakah orang tersebut tetap dapat pahala amal jariahnya? Antum bertanya ilmu gaib kepada saya. Sementara saya tidak tahu ilmu gaib. Mana tahu saya ilmu gaib? Soal apakah amal jariahnya itu mengalir terus pahala ke dalam kuburnya, anaknya yang soleh itu mengalir atau tidak. Terkadang kita bisa merekayasa sebuah masalah yang kita pun tidak tahu masalah itu terjadi atau tidak. Kita rangkai masalahnya di kepala kita, namun kita tidak tahu itu terjadi atau tidak. Bagaimana kalau seorang lelaki tiba-tiba berubah menjadi wanita? Misalnya gitu. Bisa merangkai sebuah kondisi yang kondisi itu nggak terwujud gitu. Hampir sama dengan ini. Akhi fiddin, sejauh ilmu yang saya tahu, su'ul khatimah itu berarti Allah sudah memberikan poin orang ini orang jahat. Karena penilaian Allah kepada manusia adalah pada saat Allah mewafatkan dia. Innamal a'malu bil khawatim. Siapa engkau, apa amalmu, tergantung yang terakhir yang engkau amalkan. Jadi, kalau bisa kita katakan final point tentang seseorang adalah di saat dia diwafatkan oleh Allah. Final nilai. Siapa yang menilai dia baik atau buruk? Jawabannya Allah. Ketika Allah menilainya buruk, lalu Allah finalkan dia di atas keburukan, berarti nilai final tentang orang ini orang buruk. Faham? Sementara Anda mengatakan dia ada bangun masjid, dia ada ini, ada pesantren, ada semacamnya. Akhi, ketika Allah menilai itu, sudah include semua yang di belakang tadi. Anda memang melihat dia bangun pesantren, Anda memang melihat dia bangun masjid, itu penilaian Anda terhadap bangunan dia. Allah lebih pandai menilai dia ketika membangun masjid dan pesantren itu apa dan bagaimananya. Seolah-olah di sini, dalam pertanyaan ini, Anda ingin mentabrakkan ilmu Anda tentang orang itu dengan ilmu Allah tentang orang itu. Paham nggak? Allah sudah menilai dia orang buruk, sehingga Allah wafatkan di atas keburukan. Anda masih mengatakan dia punya masjid, dia punya pesantren, dia punya asrama yatim piatu. Allah tahu semua pekerjaannya, hasil akhirnya adalah orang buruk. Berikan kepada Allah hak untuk menilai dan hak mutlak untuk menilai. Kita hanya tahu zahir, apa yang terjadi di luar yang zahir itu kita tidak tahu. Boleh jadi harta yang dia bangunkan masjid bukan harta halal. Pernah ada kejadian di suatu negeri buat sekolah pesantren, ternyata dikejar polisi, bandar narkoba. Namun kita kan tidak tahu. Iya, sekarang kita tahu gara-gara orang itu kan, orang tidak tahu hasil dari apa. Atau dia mungkin bangun pesantren, bangun apa, bangun masjid, namun dia berbuat syirik besar. Mungkin ya, ini kan kalau merekayasa. Dan setiap syirik besar menghapuskan seluruh amal soleh. Artinya, kalau Allah sudah menilai, itulah penilaian yang paling final. Jangan coba-coba untuk dibantah-bantah lagi. Dan ini agak mirip dengan pertanyaan orang, Ustadz, kalau seseorang sudah Allah putuskan di neraka, apakah masih bisa dirubah ke surga? Agak mirip dengan itu pertanyaan ini. Kalau Allah sudah putuskan di neraka, itu artinya itulah final penilaian.
Kalau Allah ganti, Allah namanya yang salah itu. Kalau ada yang salah berarti dia bukan Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ma yubaddalul qawlu ladayya, pendapat di sisiku tidak dirubah-rubah. Kalau Allah sudah menilai, Allah paling tahu. Wallah. Pertanyaan berikutnya, ada